Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin. Amin. Akhirnya naturalisasi hampir rampung. Kemarin terakhir Kementerian Hukum dan HAM bilang katanya butuh waktu sekitar 2 minggu lagi untuk keluar Betul. putusannya mengenai naturalisasi dari Jordi Amat dan Sandy Walsh ya. Randy Walsh. Oke. Bro Ipung, lanjut tuh. Ya, ya. Memang gini ya. Kemarin kan masih terbentur dengan persoalan di DPR ya, persetujuan dari DPR. Tapi kemudian DPR kemarin itu sempat mengadakan hearing, semacam hearing ya, dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat, di mana mereka bertatap muka langsung melalui saluran internet, katakanlah ya. Mereka juga berbicara dengan anggota-anggota DPR mengenai keseriusan mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Memang saat itu Sandy Walsh dan Jordi Amat memakai batik ya. Dan sepertinya DPR sendiri sudah memberikan persetujuan. Tinggal memang dalam hal ini persoalan ini dikembalikan lagi ke Kemenkumham, kemudian ke Sekretariat Negara dan ke Kemenpora ya. Dalam hal ini, tapi kemudian dari Kemenkumham juga rasanya juga sudah memberikan semacam batasan waktu gitu loh, bahwa dalam waktu 2 minggu ini sudah bisa terbit kewarganegaraan untuk kedua pemain tersebut. Ya. Gitu loh bro. Dan itu artinya bisa dimainkan di laga kualifikasi nanti ya? Belum, bukan kualifikasi, berarti di AFF ya nanti. Mereka kan senior ya masuknya ya? Ya, bahkan sebelumnya ya, sebelum laga AFF senior itu kan di bulan Desember nanti. Melawan Kurakau juga dalam bulan September ini kemungkinan sudah bisa diturunkan bro. Oh iya benar. Karena melawan Kurakau sendiri dijadwalkan kalau nggak salah tanggal 24 dan 27 September di Jakarta dan Bandung pertandingannya. Nah, sepertinya mungkin tidak perlu ini ya menunggu waktu lebih lama lagi buat kedua pemain sudah bisa untuk tampil di pertandingan resmi membela Indonesia gitu loh bro. Ya. Nah mengenai yang satu lagi Patinema gimana? Belum ada kabar ya? Patinama memang belum ini ya, proses masih berjalan ya. Tapi paling tidak kalau melihat pada hasil ini ya kewarganegaraan naturalisasi dari Jordi Amat dan Sandy Walsh mungkin tidak akan terlalu lama lagi. Jadi ada kemungkinan bahwa target mereka sudah bisa memperkuat Indonesia di Piala AFF nanti di di Desember sudah bisa ini ya bisa terrealisir, dan kemungkinan juga di tahun 2023 juga kan mereka akan mulai tampil di Piala Asia. Artinya ini ada tambahan mesiu, tambahan amunisi bahwa kekuatan timnas diharapkan bisa berkembang secara signifikan gitu loh bro. Bro, apakah nanti dengan Jordi Amat yang sekarang berlaga di JDT, apakah kualitasnya akan masih tetap sama bro? Ini kan pernah jadi obrolan juga di masa lalu. Iya, memang kan sempat dulu ya ada kekhawatiran juga bahwa kalau Jordi Amat kemudian berlaga di kawasan Asia Tenggara itu akan merubah mentalitas, merubah juga atau menggerus juga kualitasnya. Tapi saya pikir mungkin di satu sisi ini juga masih debatable ya mengenai apakah kemungkinan itu sepertinya akan terjadi. Tapi saya juga punya analisa yang berbeda. Saya pikir gini, dengan Jordi Amat juga sudah mulai berkiprah di kawasan Asia dan dia juga bermain di JDT. Paling tidak dia model atau gaya permainan sepak bola di Asia Tenggara juga dia sudah mulai memahami gitu loh. Artinya gaya permainan sepak bola di Malaysia mungkin juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang di Indonesia. Jadi saya berpikir mungkin ini adalah sebuah advantage buat Jordi Amat untuk dia memulai proses beradaptasi dengan gaya persepak bolaan di Indonesia. Gitu loh bro. Oke. Ya, itu yang untuk senior ya, Om. Yang ya. 19 yang 20 katanya untuk menghadapi Piala Dunia tahun depan U20. Iya. Rasanya Kemenpora juga minta nama lagi nih. Apa perlu ada naturalisasi nggak untuk yang di bawah 20?
Ya kemarin kan memang sempat 3 pemain yang calon naturalisasi sudah dipanggil untuk ikut latihan bersama oleh Mhm. STY. Mhm. Tapi memang setelah hasil latihan kemudian dibubarkan dan yang 3 pemain itu kembali ke Belanda gitu ya. Mhm. Tapi belum ada ini ya tindak lanjut apakah atau katakanlah sinyalemen yang resmi mengenai apakah ketiga pemain tersebut akan jadi dinaturalisasi atau tidak. Karena itu tergantung dari STY sendiri. Kalau STY merasa bahwa kemampuan teknisnya, kemudian secara mentalitinya juga tidak terlalu berbeda jauh dengan pemain-pemain yang lokal, rasanya mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Mhm. Tapi memang kalau kita merujuk pada ini ya rencana Piala Dunia di tahun 2023 tentu akan lebih baik lagi kalau misalkan kita punya tambahan ya Mhm. dari pemain-pemain naturalisasi yang mungkin saja bisa menambah ini ya perkembangan kualitas dari timnas kita gitu loh. Ya. Paling tidak ini kan juga ini ya sesuatu yang kita harapkan bersama bahwa di saat kita menjadi tuan rumah kita juga bisa menunjukkan jati diri kita gitu loh bro. Iya, keren keren. Ya, kalau tidak salah STY sempat menyebut akan ada 2 nama tetapi belum disebutkan namanya untuk yang Betul, U20 ya. betul. Jadi kita Memang tunggu aja ya. sepertinya proses-proses naturalisasi ini juga akan terus berjalan. Mengingat di kawasan ASEAN sendiri saat ini juga terlihat bahwa Vietnam pun juga sedang mengincar nih satu pemain yang pernah memperkuat Prancis under 16 dan under 19 ya. Hmm, Kebetulan bapaknya orang apa? Orang Vietnam. Vietnam, ibunya yang orang Prancis gitu loh. Hmm, Tapi dia sering atau berkiprah di Liga Prancis dan pernah memperkuat Prancis di level usia. hmm. Dan itu adalah gambaran bahwa keseriusan dari para negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mulai membenahi kualitas gitu loh. Hmm. Oke, itulah obrolan Hmm. kita singkat ya mengenai naturalisasi yang sudah berlangsung. Hmm. Kira-kira seperti apa nih menurut sobat? Perlu nggak yang untuk U19, U20-nya ini dinaturalisasi juga untuk memperkuat timnas Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira Oke sekian bro. dulu obrolan kita. Nanti kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Siap. Thank you bro.